Bulan ini temanya saudara, bulan minggu depannya lagi, saudara akan banyak mendengar, saudara akan banyak mendapatkan banyak pewahyuan yang sangat dahsyat tentang yang namanya freedom, rise in freedom, bangkit dalam yang namanya sebuah kemerdekaan. Tapi khusus hari ini Tuhan bicara pada saya, bicara tentang freedom from guilty feelings. Saudara, banyak orang tidak bisa bebas dari yang namanya rasa bersalah. Kebebasan dari yang namanya rasa bersalah. Saudara, banyak orang berpikir, rasa bersalah itu hal yang wajar. Yes, wajar. Tapi kalau engkau berlarut-larut terus di dalamnya, maka itu bukan lagi jadi hal yang wajar. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang akan menghancurkan hidupmu begitu rupa. Ada sebuah studi yang berkata seperti ini. Guilt can be a very destructive. Guilty feelings, rasa bersalah, itu bisa jadi sesuatu yang sangat menghancurkan hidup seseorang. Rasa bersalah, bahkan ada studi yang bilang seperti ini. Orang bisa melakukan sebuah kesalahan, mistake. Tapi bahkan yang lebih menghancurkan dari kesalahannya adalah rasa bersalahnya. Jadi orang bisa make a mistake, kita bisa melakukan sebuah kesalahan, kita masih manusia lah. Kita masih manusia, so kita masih sangat familiar dengan yang namanya kesalahan demi kesalahan. Tapi bahkan studi berkata lebih banyak yang hancur dari yang namanya rasa bersalahnya daripada kesalahannya itu sendiri. Orang bisa hancur karena melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kita bisa move on, oke, aku udah melakukan kesalahan, kita bertobat, move on dari rasa bersalah itu, maka kesalahan itu tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita terus berlarut-larut dalam yang namanya guilty feelings, itu akan bisa jadi sesuatu yang sangat destruktif buat hidup kita. Itu bisa jadi sesuatu yang sangat menghancurkan dalam hidup kita. Nah saudara, guilt itu berbeda dengan repentance. Repentance, bacanya gimana sorry? Repentance. Repentance. Saya kuliah di London saudara, tapi begitu pulang dari London rasanya Inggrisnya sudah hilang semuanya. Jagonya Inggris cuma kalau di sana doang. Babi-bu kalau ketemu orang bule udah kayak Tarzan, pokoknya ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau udah pulang ke Indonesia buyar semuanya, hilang. Repentance. Guilt itu beda dengan yang namanya repentance. Saudara, ada dua perbandingan yang sangat jelas, yang sangat drastis antara Yudas yang hari itu melakukan kesalahan dan Petrus yang juga melakukan kesalahan di saat yang hampir bersamaan. Dua-duanya salah. Dua-duanya melakukan kesalahan yang fatal. Dua-duanya menyakiti hati Tuhan. Tapi satu yang Yudas larut dalam yang namanya rasa bersalah. Sampai akhirnya itu jadi sesuatu yang destruktif atas hidupnya. Sampai akhirnya itu jadi titik fatal dalam hidupnya. Dan dia memilih untuk bunuh diri. Petrus juga jatuh. Petrus juga salah. Tapi saat Yudas memilih untuk mengentertain rasa bersalahnya, Petrus memilih untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, ini dua hal, dua perasaan yang mungkin orang bisa berkata, oh ini mirip, tapi ini ternyata sangat berbeda jauh. Saudara bisa melakukan kesalahan, saya pun melakukan kesalahan. Setiap kita di tempat ini gak ada satupun yang luput dalam yang namanya melakukan kesalahan. Sorry, saya maju dikit ya. Setiap kita gak ada yang luput dari yang namanya melakukan kesalahan. Tapi saudara, setiap kita bisa memilih untuk saudara mau larut dalam yang namanya rasa bersalah. Aku udah jatuh, aku udah gagal. Dan kita menyesali, kok bisa ya? Aduh kok aku gagal ya? Aduh kok aku sampai jatuh ya? Atau kita memilih untuk oke, aku udah jatuh. It's okay. Waktunya bangkit, bertobat. Waktunya kembali kepada Tuhan. Saudara, ibaratnya kalau kita ini jatuh dalam lumpur dosa, maka yang namanya guilty feelings akan membuat engkau tetap ada di dalam lumpur dosa itu.
Mungkin sambil nangis, mungkin sambil meratapi nasib, mungkin sambil menyesal. Kenapa ya aku jatuh ya? Kenapa aku melakukan kesalahan ya? Tapi engkau tetap ada di sana. Lebih parahnya lagi akan ada banyak orang yang begitu dia ada di dalam yang namanya lumpur dosa, dia melakukan sebuah kesalahan. Rasa bersalahnya itu bahkan membuat dia menghukum dirinya sendiri. Saudara pernah tahu orang-orang, mungkin bahkan kita seringkali tanpa kita sadar. Karena kita melakukan sebuah kesalahan. Tanpa kita sadari kita menghukum diri kita sendiri. Karena kita merasa aku layak dihukum. Aku layak untuk menerima ganjarannya dan sebagainya. Dan kita tetap ada di dalam lumpur dosa itu dengan rasa bersalah yang gak habis-habis. Sedangkan yang namanya pertobatan itu bukan tetap ada dalam lumpur dosa. Saudara, kalau saya bisa simpulkan bertobat itu B3. Bertobat itu saat kita lagi melakukan dosa, kita memilih untuk bertobat, maka bertobat itu B3. Berhenti melakukan dosa, berbalik, kembali kepada Tuhan, dan berani bayar harga. Saudara, setiap dosa yang kita kerjakan, setiap dosa yang kita lakukan, pasti ada harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi dari setiap apapun kesalahan yang kita kerjakan. Dan tapi seringkali banyak orang ya saudara, berani berbuat dosa, tapi gak berani bayar harga. Berani berbuat dosa, tapi gak berani nanggung konsekuensi dan akibatnya. Saudara, saya ada anak youth di Bandung dulu. Dan anak youth ini lama menghilang, gak tahu kemana. Tiba-tiba sekian tahun kemudian datang lagi ke persekutuan. Dan dia bilang, Ci, aku marah sama Tuhan. Hah? Saya bilang, kenapa kamu marah sama Tuhan? Iya Ci, aku marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan aku untuk terus ada di lingkungan, untuk punya pacar yang selalu toksik, pacar ini selalu kasar, pacarku ini selalu mabuk-mabukan. Kenapa Ci? Kenapa? Bahkan aku hampir hamil di luar nikah. Kenapa? Saya tanya sama dia, lah pergaulan kamu selama ini seperti apa? Ya aku selalu nongkrong di klub Ci. Aku selalu nongkrong di klub, aku selalu nongkrong di tempat-tempat minum-minum, aku selalu nongkrong di sana sama teman-temanku. Ya, saya bilang itu konsekuensi dari tindakan kamu. Jangan marah sama Tuhan. Jangan marah juga sama setan. Istilahnya ya dia nyalahin Tuhan. Tuhan kenapa engkau gini nyalahin setan? Setan aja bingung, gue gak ngelakuin apa-apa. Kenapa gue disalahin? Itu kan lu sendiri yang salah. Terus kenapa aku hampir hamil di luar nikah? Lah ya kan lu yang berbuat. Kenapa nyalahin orang lain? Kenapa nyalahin Tuhan bahkan? Banyak orang itu berani berbuat, tapi gak berani bertanggung jawab. Saudara, yang namanya bertobat, itu saudara sadar akan kesalahanmu. Kita sadar kita adalah orang yang sudah jatuh. Kita orang yang melakukan kesalahan. Berhenti dari setiap dosa yang kita lakukan. Berbalik kembali kepada Tuhan. Dan berani bayar harga. Be an adult kalau kata bahasa Inggris. Jadilah orang yang dewasa. Anak kecil gak akan tahu artinya namanya konsekuensi. Saudara, kalau saudara ngelempar botol ini, maka ini akan turun ke bawah, betul? Anak kecil gak akan ngerti. Kenapa botol itu turun ke bawah? Kan aku lemparnya ke atas. Tapi semua yang kita lakukan ada sebab dan akibat. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah cukup dewasa untuk berkata, Tuhan, saat aku bertobat, kalaupun ada harga yang aku harus bayar, biar aku menjalaninya bersama dengan Engkau. Tuhan mengampuni, yes Tuhan mengampuni. Tapi untuk segala sesuatunya ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar. Saudara, hari ini kita mau belajar dari Petrus, boleh di next. Boleh di next. Kita mau belajar dari Petrus. Nah, saudara boleh ya kita baca ganti-gantian ya, biar saya nggak berasa sendirian di sini. Jadi saya baca ayat 54, saudara baca ayat 55 sampai ayat yang ke-58. Saya baca dulu 54 ya saudara. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh.
Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Next. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, kisah yang mungkin setiap kita sudah sangat familiar. Setiap kita sudah sangat tahu, sudah sangat sering mendengar tentang kisah ini. Tapi ada beberapa hal yang hari ini saya mau underline, ada beberapa hal yang saya mau ajak kita untuk kupas sama-sama. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu ada punya sangat banyak sisi. Firman Tuhan itu adalah kitab yang hidup, firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan firman Tuhan selalu bisa dilihat dari sangat banyak sisi. Dan selalu ada yang namanya rema, ada yang namanya mutiara-mutiara yang kita bisa temukan dari setiap firman yang tertulis dalam Alkitab kita. Dan hari ini kita mau bahas tentang Petrus. Hari itu seseorang yang dengan gagahnya berkata, Tuhan, kalaupun aku harus mati untuk engkau, aku akan mati untuk engkau. Seseorang yang dengan jagoannya semalam sebelumnya mengeluarkan pedang dan memotong telinga penjaga yang hari itu mau menyergap Yesus. Seseorang yang dengan sangat jagoannya, dengan semua yang kelihatannya gagah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi hari itu, seorang yang sama ini, hari itu ditanyain oleh seorang hamba perempuan. Bukan sama penjaga, bukan sama orang penting. Cuma ditanya sama seorang hamba perempuan, kamu kan golongan dari Yesus yang disalib itu. Dan dia menyangkal gurunya. Dia menyangkal orang yang selama ini sudah bersama dengan dia. Dia lihat mujizat demi mujizat. Tapi di titik itu dia sangkal Yesus. Dan dia berkata, aku gak kenal, aku gak kenal, aku gak kenal. Saudara, mungkin banyak orang akan berkata, lah itu kan cuma nyangkal. Saudara tahu gak sih rasanya untuk tidak diakui. Rasanya untuk disangkal itu sangat menyakitkan. Menurut saya ini juga sebuah kesalahan yang cukup fatal. Petrus sama Yesus deket loh. Mereka bukan orang asing loh. Mereka orang yang keduanya ini sangat dekat. Dan bahkan banyak orang berkata Petrus ini salah satu murid yang paling spesial buat Tuhan. Beberapa berkata Petrus ini adalah murid yang diberikan hak kesulungan sama Tuhan. Tapi Petrus ini adalah murid yang sangat spesial. Dan hari itu dia memilih untuk menyangkal Yesus. Saudara, saya pernah merasakan artinya disangkal. Waktu papa saya di dalam penjara, dan waktu itu papa saya karena mama saya udah meninggal, jadi papa saya pacaran lagi sama cewek sana sini, pacaran lagi ya sah-sah aja. Namanya juga istrinya sudah meninggal, mama saya sudah meninggal. Papa saya dekat sama satu perempuan. Saya sebagai anak, saya nggak suka, saudara. Saya masih egois. Saya begitu egois, waktu itu saya masih kecil, saya masih umur berapa belas tahun, saya masih egois. Saya bilang gak boleh, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menggantikan mama. No, gak boleh. Papa saya tetap dekat sama perempuan ini, sampai akhirnya kita berantem hebat. Kita berantem hebat, saya bilang gak mau pak, papa gak boleh nikah lagi. El gak mau, berantem hebat. Papa saya mencoba untuk memberikan pengertian. Akhirnya kita berantem hebat di dalam penjara. Di dalam penjara itu di tempat kunjungan kita berantem hebat. Di titik itu tiba-tiba di tengah emosinya yang sangat luar biasa. Papa saya tiba-tiba mengucap sebuah kata, mulai hari ini kamu bukan anakku lagi. Wah saudara, hari itu tiba-tiba itu seperti di setengah siang bolong. Seperti ada geledek yang sangat besar. Saya tahu papa saya emosi. Saya tahu papa saya lagi kebawa emosi karena sayanya yang terlalu ngeyel. Saya yang terlalu marah-marah gak jelas.
Hari itu papa saya mulai, hari ini kamu bukan anakku lagi. Saudara, tiba-tiba ya saudara, itu hati rasanya hancur seketika. Itu hati rasanya, yang namanya hati rasanya udah diremes, udah hancur. Saya nangis, saya pulang, saya pergi. Saya pulang, saya keluar dari penjara. Saya pulang dengan nangis, saya marah, saya kecewa, saya nangis. Sesudah itu papa saya minta maaf. Maaf ya sayang, papa tadi kebawa emosi, papa keceplosan. Papa minta maaf, papa batalin semua kata-kata yang sia-sia. Kamu adalah tetap anak papa. Kita rekonsiliasi setelah itu. Tapi saudara gak bisa bohong. Yang namanya sebuah penyangkalan, itu sangat menyakitkan. Yang namanya seseorang yang disangkal, itu sangat menyakitkan. Tapi saudara, apa yang terjadi hari itu? Saat di tengah Petrus baru sekian detik setelah menyangkal, dan tiba-tiba lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Dan tiba-tiba Tuhan kena eye contact, Petrus kena eye contact dengan Tuhan. Di titik eye contact, sep. Dia menatap Petrus, Petrus menatap Tuhan. Saudara pernah gak bayangkan? Ini ada gambar yang populer. Gambarnya ini ada ayamnya tuh, di situ ada 1, 2, 3 ayam. Ada orang yang nunjuk, ada Petrus dan ada Tuhan Yesus lagi lewat. Ini digambarkan ceritanya seperti itu. Tapi saudara, pernahkah saudara bayangkan apa tatapan mata Tuhan hari itu menatap Petrus? Apa yang tatapan matanya sedang bicarakan kepada Petrus hari itu? Mungkin orang akan berkata, hari itu tatap mata Tuhan sedang berkata, si Petrus, kamu gagal. Udah aku bilangin, belum sehari aku bilangin, belum 24 jam aku bilangin. Kamu udah jatuh lagi, kamu udah gagal sih, kan udah aku bilangin, udah aku wanti-wanti, kamu gagal lagi. Mungkin akan ada banyak orang yang berkata, itu adalah tatapan mata penghakiman. Itu adalah tatapan mata judgment. Itu adalah tatapan mata tudingan. Itu adalah tatapan mata yang berkata, kamu keterlaluan ya. Udah aku bilangin, kok masih jatuh lagi? Kok masih jatuh juga? Tapi saya percaya, tatapan mata Tuhan hari itu tidak bicara seperti itu. Taunya dari mana? Di next kita mau baca ayat yang lain. Boleh di next? Inilah sehari, belum 24 jam. Lukas 22:31, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat yang ke-32, Yesus berkata seperti ini. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nih jawab Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan kau. Jagoan banget. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, belum 24 jam sebelumnya Yesus sudah bilang, kamu itu akan nyangkal aku 3 kali. Yesus sudah tahu, Petrus akan jatuh, Petrus akan nyangkal Tuhan. Tapi apa yang Yesus hari itu katakan? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Saudara, saya percaya hari itu tatapan mata Tuhan. Di tengah Tuhan kena eye contact saat matanya bertemu dengan mata Petrus. Saya percaya hari itu bukan tatapan mata penghakiman. Saya percaya hari itu bukan tatapan mata judgment, bukan tatapan mata tudingan, bukan tatapan mata condemnation yang berkata, kamu jatuh. Kamu udah jatuh lagi, kamu jatuh lagi. Tapi saya percaya tatapan mata itu yang sedang berkata, Petrus, come on, kamu bisa bangkit lagi. Petrus, kamu bisa bangkit lagi, come on, aku udah tahu kamu akan jatuh. Aku udah tahu kamu akan jatuh, but I'm praying for you. Aku berdoa untuk kamu. Dan you know what? Kamu akan insaf. I still have faith in you. Saat Petrus jatuh, bahkan Petrus sendiri mungkin kehilangan kepercayaan dirinya. Hari itu ada Yesus yang berdiri di sana. Dengan tatapan mata iman. I have faith in you. Come on, bangkit lagi.
bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, dan bangkit lagi. Bahkan bukan hanya engkau akan bangkit aja, tapi jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara bayangkan orang yang belum jatuh, Tuhan udah kasih tugas, Tuhan udah kasih mandat, Tuhan udah kasih kepercayaan. Tuhan bilang kamu akan bangkit, kamu akan jatuh, yes, kamu akan jatuh. Tapi di tengah Tuhan menatap Petrus, dia berkata, come on, you can do it, bangkit lagi. Dan kamu akan insaf, dan kamu akan menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Yang paling lemah, yang bahkan paling jatuh, yang paling salah. Justru dia yang diberikan kepercayaan untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Saudara, hari ini mungkin banyak dari kita jatuh. Kita jatuh lagi dalam dosa. Dan seringkali hal terburuk saat kita jatuh dalam dosa adalah rasa bersalah itu. Karena kemudian kita kehilangan kepercayaan diri kita. Karena kemudian kita kehilangan iman terhadap diri kita sendiri. Orang yang selalu jatuh dalam dosa mungkin seks, pornografi. Di titik itu dia seringkali rasa bersalah itu gak bisa bohong, itu seperti menghantui. Dan tiba-tiba seperti gak bisa punya rasa percaya diri. Untuk next aku bisa lawan gak ya? Jangan-jangan aku akan jatuh lagi, kayaknya aku jatuh lagi lah. Kayaknya aku pasti jatuh lagi, aku gak kuat. Tapi saudara, di titik engkau mungkin rasa bersalah. Engkau ngerasa aku ini orang yang gagal, aku ini orang yang udah jatuh. Tuhan sedang menatapmu, bukan dengan tatapan mata judgment. Bukan dengan tatapan mata penghakiman. Tapi Tuhan sedang berkata, come on, kamu bisa bangkit lagi. Yuk, kamu bisa bangkit lagi kok. Kamu bisa get up lagi, kamu bisa insaf, kamu bisa bertobat. Dan kamu bahkan akan menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Saudara, berkali-kali, dulu saya sering khotbah, saya sering menyampaikan pesan Tuhan dari saya masih muda lah. Saya gak tahu, lupa umur berapa. Tapi saudara gak bisa bohong, yang namanya berkhotbah menyampaikan pesan Tuhan gak selalu stabil. Dalam arti ada kalanya saya lagi down, ada kalanya saya nyampaikan pesan Tuhannya jelek menurut saya. Ada kalanya saya ngerasa gagal. Dan saudara kalau misalnya saudara sering kali ngeliat, ya udahlah sekali khotbah doang. Tapi saudara, buat saya yang berkhotbah, kalau saya nyampaikan pesan Tuhan dan saya merasa pesan yang gak nyampe dan saya gagal, itu rasa bersalah, rasa gagal itu bisa menghantui berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Saya pernah ada satu orang WL, dia ini baru memulai untuk jadi WL. Saat dia nyanyi jadi WL, tiba-tiba dia salah ambil nada, saudara. Dan semua orang kebaktian hening, nunggu dia ngambil nada dengan benar. Saudara, kalau tadi kita hening karena kita berdoa, kalau waktu itu semua hening nunggu WL-nya ngambil nada dengan benar. Saya sering salah ngambil nada, cuma saya udah terlatih dengan kegagalan. Jadi saya udah pede aja. Tapi kalau misalnya WL ini belum terlatih, dia belum terbiasa dengan kesalahan. Apa yang terjadi? Dia begitu turun dari mimbar selesai ibadah langsung datengin saya, Ci, saya gak mau jadi WL lagi. Kenapa? Aku gagal, Ci. Aku sudah gagal membawa penyembahan, aku sudah gagal. Saya bilang, kamu gak lihat berapa kali saya gagal ngambil nada? Dan aku tetap pede nyanyi. Kamu gak lihat berapa banyak orang yang terganggu saat aku nyanyi? Tapi aku Cici tetap nyanyi. Kenapa? Ya gak apa-apa, pede aja, yang penting kita pede aja. Gagal bangkit lagi, jalan lagi, coba lagi. Gagal bangkit lagi, coba lagi. Tapi seringkali itu gak semudah itu kan, saudara. Seringkali itu gak semudah itu. Saya pun saat saya gagal, seakan-akan saya gagal membawakan pesan Tuhan. Seringkali saya harus bergulat dengan rasa bersalah itu. Tapi kemudian Tuhan berkata, nah it's okay, yuk bangkit lagi. Kalau hari itu saya terus berkutat dengan rasa perasaan bersalah, saya gak mungkin berdiri di sini hari ini. Tapi saya harus bergulat lagi dengan rasa bersalah untuk bangkit lagi. Gagal, berikan ruang untuk gagal, gak apa-apa. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang salah, berikan ruang untuk gagal. Toh di tengah kegagalan kita belajar kok. Toh di tengah kegagalan ada sesuatu yang kita ambil, ada sesuatu yang kita pelajari kok. Gak apa-apa gagal, bangkit lagi, coba lagi, bangkit lagi, berdiri lagi. Dan bahkan kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Saudara,
Waktu anak youth ini bilang ke saya seperti itu, saya bilang, kamu tahu gak sih? Kamu kenal Cici sekarang sudah jadi seperti ini. Tapi kamu gak tahu berapa kali Cici gagal dalam menyampaikan pesan Tuhan. Di tengah KKR besar ribuan orang udah bikinin KKR. Saudara bikin KKR itu kan gak murah ya. Saya diundang KKR ke Papua, udah KKR ribuan orang, dikumpulin ribuan orang. Pembicaranya salah, pembicaranya gagal. Pembicaranya gagu dalam menyampaikan pesan Tuhan, terbata-bata. Sampai akhirnya pesannya gak nyampe, orang gak ngerti saya khotbah apa. Dan buat saya itu sebuah kegagalan. Saya pulang dengan rasa malu. Saya pulang dengan tertunduk dan berkata, Tuhan, aku udah gagal. Aku udah salah, aku udah gagal, aku gak mempersiapkan sebaik mungkin. Aku udah gagal Tuhan. Tapi di titik itu, tahukah Tuhan sedang menerobos kerumunan untuk berkata, come on, bangkit lagi. Yuk bangkit lagi. Jangan berkutat dalam rasa bersalah terus menerus. Enough, cukup. Karena gak ada gunanya terus ada di rasa bersalah terus, Bangkit dan jangan hukum dirimu sendiri. Bangkit lagi dan mari kerjakan lagi bersama dengan Tuhan. Boleh di next. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat kita berpikir kita udah gagal, simple kok. Solusinya cuma simple, mengakui kesalahan kita. Akui di hadapan Tuhan, that's it, selesai. Akui di hadapan Tuhan, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan kita akan bebas dari semua rasa bersalah. Kita gak perlu lagi hidup menderita dalam yang namanya rasa bersalah. Tuhan sudah bebaskan kita. Kita gak perlu lagi terus-terusan merenung, terus-terusan menangisi kegagalan kita, kejatuhan kita. Karena Tuhan begitu kita mengakui, ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Next. Ada sebuah quotes yang saya mau bawa buat setiap kita. You may start with a mistake, but you still can finish it with the right way. Saudara bisa mulai dengan sebuah kesalahan, yes. Mungkin bahkan di tempat ini gak banyak yang memulai dengan benar. You may start with a mistake. Kita mungkin melakukan kesalahan dan kesalahan lagi. But you still can finish it with the right way. Pastor, tapi nasi sudah kadung jadi bubur. Kalau nasi sudah kadung jadi bubur, sediakanlah cakwe, ayam suwir, kerupuk yang enak untuk jadi bubur yang terenak di dunia ini. Bubur bukan sebuah kegagalan. Orang bilang, tapi nasi sudah kadung jadi bubur, nasi sudah terlanjur jadi bubur. Ya memang gak akan bisa jadi nasi lagi, tapi bisa jadi bubur yang terenak. Aku udah kadung hamil di luar nikah, ya memang jangan diaborsi, tapi kau bisa selesaikan, jadilah ibu yang baik untuk anakmu. Jadilah orang tua yang terbaik buat anakmu, yang mengajarkan yang baik untuk anakmu. You may start with a mistake, but you still can finish it with the right way. Jangan biarkan engkau memulai dengan kesalahan dan mengakhiri juga dengan kesalahan. Seperti siapa? Yudas. Dia memulai dengan kesalahan dan dia gak pernah belajar artinya bertobat. Dia hanya terus ada dalam namanya rasa bersalah. Dan dia akhiri hidupnya dengan kesalahan juga. Saul, he may start with a mistake. Saat dia mulai cemburu dengan Daud. Dia iri saat orang lebih mengagungkan Daud. Dan dia merasa satu titik di akhir hidupnya dia merasa dia udah gagal jadi raja. Di tengah peperangan yang kalah, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan kesalahan juga dengan apa? Bunuh diri. Saudara, you may start with a mistake, but you still can finish it with the right way. Dengan cara yang benar, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sebisa kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini saudara, saya ada sebuah video buat setiap kita. Boleh dibantu disiapkan videonya? Saudara, satu hari di 1992 ada sebuah perlombaan lari. Dan ada seorang anak muda bernama Derek Redmond. Dia udah siap, dia udah latih dirinya sebisa mungkin.
Dan dia berlari sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba di tengah 250 meter sebelum finish, salah satu otot di pahanya robek. Hamstring tuh. Dia jatuh. Sangat kesakitan. Para medik mulai datang dan mencoba untuk mau tolongin dia. Tapi dia tolak, dia bilang enggak. Aku akan tetap lari. Udah ketinggalan jauh sama saingannya yang lain, lawannya yang lain. Di tengah dia berjuang dengan kesakitan. Dia berjuang, tiba-tiba ada seorang orang tua menembus setiap kerumunan. Dia talangin, dia dobrak lagi, dia tembus lagi. Dan itulah papa. Dia bilang yuk. Bahkan papanya bilang kamu gak perlu lanjutin pertandingan kok. Kamu pasti, kamu capek, kamu sakit. Tapi hari itu Derek berkata aku harus tetap menyelesaikan pertandingan. Mamanya berkata kalau gitu, yuk kita selesain bareng-bareng. Kita bisa. Papanya pegangin terus, papanya bopong terus. Dia angkat anaknya. Menurut saya itu mungkin jadi sebuah pertandingan terlama. Itu seperti rasanya kayak bertahun-tahun dia harus berjalan dengan kesakitan. Sampai akhirnya mereka sampai ke finish line. Di tengah finish line, semua orang berdiri dan berikan standing applause. Boleh dimatikan. Thank you. Saudara, tahu gak sih? Pelari itu adalah saya juga. Pelari itu juga adalah sama seperti kita. Mungkin saya seperti pelari itu. Di tengah perjalanan saya berlari, di tengah perjalanan saya lari. Dan tiba-tiba saya gagal, saya jatuh. Tapi di tengah kegagalan saya, kejatuhan saya, tiba-tiba ada seorang bapak menerobos kerumunan, mendobrak semua hukum yang ada. Dan dia datang menjemput kita, dia berkata, come on Stephanie, come on, bangkit lagi. You can do it. Kau bisa bangkit lagi. Gagal gak apa-apa. Jangan berlarut-larut dalam yang namanya kesalahan. Jangan berlarut-larut dengan yang namanya rasa bersalah. Bangkit lagi yuk. Kenapa? Karena setiap kita didestinikan untuk jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena setiap kita, Tuhan rindu setiap kita. Kita diciptakan, kita dilahirkan untuk jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saat saudara mungkin melakukan gagal, saudara jatuh, boleh tolong musik sembari menyanyikan. Telah kulihat kebaikan. Saudara mungkin jatuh. Saudara mungkin gagal, jatuh lagi dalam dosa. Stephanie, pastor, tapi bahkan aku jatuh bukan sekali. Kalau ini cuma jatuh sekali. Dalam hidup aku jatuh berkali-kali. I don't care. Saya tahu dia Tuhan yang akan terus menggendong kita. Meskipun kita jatuh, ya dia Tuhan yang akan terus menggendong kita sampai di finish line. Dan saudara tahu di cerita itu, bahkan Derek ini sampai di headline news di semua berita. Lebih dari pemenang utamanya. Dan itulah lebih dari pemenang. Itulah more than a conqueror yang Tuhan sediakan buat setiap kita.
Saudara hari ini, boleh tolong sambil dinyanyikan. Saudara, hari ini setiap kita, mungkin kau jatuh, mungkin kau pernah melakukan kegagalan, mungkin kau pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan setiap kita, engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Boleh ayatnya ditampilkan? You are more than a conqueror. Saudara, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Saya bawa medali yang saya mau berikan buat setiap kita hari ini. Saudara akan bawa pulang medali. Mungkin ini bukan medali yang asli, beneran, ataupun bukan medali yang mahal. Cuma barang biasa. Ini bukan sesuatu yang spesial gitu. Saudara nanti pulang saudara akan dapatin. Nanti saudara akan dibagikan buat saudara. Saudara taruh ini di tempat yang saudara akan sering lihat. Taruh ini di tempat, mau di mobil, mau di kaca, tempat saudara biasa sikat gigi, dimanapun terserah. Tapi taruh ini di sana. Saudara, saat saudara baca ini, mungkin saudara lagi jatuh, mungkin saudara lagi gagal, mungkin saudara habis melakukan kesalahan besar yang sangat fatal. Di saat saudara lihat ini, saudara selalu ingat, saudara diciptakan untuk jadi lebih dari pemenang. You are more than a conqueror. Saat saudara jatuh, satu kuncinya, jangan berhenti. Tuhan coba berkata, nak, don't stop, jangan berhenti, bangkit lagi. Bangkit lagi, aku ada di sampingmu kok. Aku akan terus menggendong engkau kok. Sampai kapan Tuhan? Sampai finish line. Karena Tuhan mau setiap kita jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Firman-Nya berkata, tadi PPT yang terakhir firman-Nya berkata, karena setiap kita diciptakan untuk jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Medali ini hanya sebagai simbol. You know what? Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan jangan biarkan identitasmu dihancurkan hanya kegagalanmu. Jangan biarkan iblis menghancurkan identitasmu hanya karena engkau gagal. Hanya karena engkau jatuh. Tapi firman-Nya berkata, tetapi dalam semuanya itu, dalam kegagalan, dalam kejatuhan, dalam kesalahan, dalam semuanya itu, dalam kebodohan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kita hebat, tapi karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejagoan kita, bukan karena kedahsyatan, bukan karena kepintaran kita. Orang pintar juga akan tetap jatuh kok. Orang hebat akan tetap jatuh, orang bertalenta juga akan tetap jatuh kok. Tapi dalam semuanya itu, kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Orang yang lebih dari pemenang. Boleh tolong Asher, saudara saya masih, Tuhan gimana untuk memberikan ini. Kita mau nyanyi dulu ya. Telah kulihat kebaikan, telah kulihat kebaikanmu,